Shalom. Shalom. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Kak. Iya, selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu semua di rumah. Masih semangat memuji Tuhan? Semangat. Masih dong ya. Masih senang memuji Tuhan ya? Iya, haleluya. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan beribadah kembali. Adik-adik masih beribadah di rumah, tapi masih tetap sukacita ya? Iya Kak. Amin. Kakak mau sapa-sapa dulu nih adik-adik sekolah minggu. Oh ya, sebelum kakak sapa, kakak mau kenalin nih. Kakak ada teman-teman di sini. Ada Kak Mega. Hai Kak Mega. Ada Kak Rita juga. Hai. Kakak Anel dan Kak Mega, Kak Rita di sini bertiga akan melayani adik-adik sekolah minggu untuk beribadah di rumah. Kami semangat, adik-adik di rumah juga semangat ya. Iya Kak. Iya, amin. Kakak mau sapa dulu nih. Selamat hari Minggu. Sekolah Minggu ke KPS Nongsa. Shalom. Shalom. Iya, wah, ada 5.000 orang suaranya. Puji Tuhan. Sekolah Minggu ke KPS Batam. Shalom. Shalom. Iya, hai adik-adik sekolah Minggu. Yang jauh dulu. Sekolah Minggu ke KPS Tanjung Balai Karimun. Shalom. Iya, senang sekali ketemu adik-adik sekolah minggu hari ini. Satu lagi nih, masih ada ya. Sekolah minggu ke KPS Maranatha. Shalom. Iya. Hari ini semangat semua. Kakak senang sekali kalau hari ini kita masih boleh beribadah di rumah. Itu karena Tuhan masih menyayangi kita. Amin. Iya. Selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan memberkati tumbuh kembangmu, memberkati pendidikanmu, memberkati orang tuamu, sehingga adik-adik tetap bersuka cita. Amin. Iya, bersyukurlah kepada Tuhan, karena sampai pagi hari ini Tuhan memberikan umur panjang bagi adik-adik yang berulang tahun sampai hari ini. Ya, adik-adik di rumah, tema kita pada hari ini dalam ibadah kita yaitu sayang kepada adik. Iya, sayang kepada adik, tapi juga sayang kepada kakak, abang, dan juga sayang kepada orang tua ya. Tapi hari ini kita khusus sayang kepada adik. Nah, adik-adik di rumah, kita akan memulai ibadah kita. Yuk, berdiri yuk, gerakin badannya semuanya, jangan malas. Yuk, kita semua berdiri, gerakin badannya biar semangat memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badanmu, tepuklah tangan. Ya. Memuji Tuhan, gerakan badan.
Tuhan karena tadi sudah menggerakkan badannya ya, sudah bertepuk tangan, sudah bersuka cita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, adik-adik di rumah, katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Hari ini kami memuji Engkau karena Tuhan sudah memberkati hidup kami. Mari katakan ini dalam hatimu dengan pujianmu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Pikiranku, ucapanku dan perbuatanku biarlah selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang mengucapkan selamat pagi kepadamu Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan walaupun kami masih beribadah di rumah. Terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kesehatan kami, bagi tubuh kami, jiwa raga kami pada saat ini. Kami percaya kalau pada saat ini Tuhan memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh beribadah di rumah. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah mengajari kami, membimbing kami di rumah, menghidupi kami sehingga kami boleh tumbuh menjadi anak yang Tuhan kasihi, menjadi anak yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang tua kami, pekerjaannya, aktivitasnya, sehingga dia, orang tua kami, boleh semakin bersuka cita dalam melakukan tugas-tugasnya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap guru sekolah minggu yang ada di GKPS Resort Batam. Berkati setiap guru-guru yang ada di GKPS Resort Batam, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati setiap aktivitas mereka, bahkan pelayanan mereka, sehingga mereka juga boleh semakin bertumbuh, berbuah dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, adik-adik di rumah, adik pernah melihat pelangi? Pernah ya? Adik pernah melihat bintang-bintang di langit? Iya, pasti semuanya pernah ya. Pernah melihat bunga di taman berwarna-warni, begitu indah dipandang mata.
Tapi adik-adik tahu kasih Tuhan Yesus lebih indah dalam hidup kita. Seperti pujian ini, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Adik-adik di rumah, sekarang kita sampai pada pembacaan titah ke-10 dari teman-teman kita, adik-adik sekolah minggu dari GKPS Nongsa. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kita pasal pelukon. Namalu uhur-uhuranmu, rumani hasamanmu. Namalu uhur-uhuranmu, urang rumani hasamanmu. Barang jagoloni dalaki, barang jagoloni nagoro. Barang ngombuni, barang halol deni, atau aha beugas ni hasamanmu. Ya adik-adik di rumah, demikian tadi pembacaan titah ke-10 dari adik-adik GKPS Nongsa. Adik-adik di rumah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita biarkan Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita pada saat ini, sehingga firman Tuhan yang kita dengar boleh tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
dari rumah. Puji Tuhan kita bertemu lagi hari ini. Dan puji syukur kalau kita bisa mengikuti ibadah dari tadi. Kita sudah berdoa, bernyanyi, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan di sepanjang hidup kami. Saat ini juga Bapak, kami bersyukur ketika kami boleh memberikan hati kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu untuk ditegur oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, kami serahkan hati kami, roh kami, tubuh kami, dan seluruh anggota tubuh kami untuk Tuhan pimpin. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Shalom adik-adik sekalian. Hari ini kita bertemu lagi, adik-adik bertemu lagi dengan Kak Helna dalam ibadah hari ini. Firman Tuhan hari ini kita akan kita buka bersama-sama dari kitab Keluaran 2 ayat pertama sampai ayat 10. Nah ini ayatnya panjang ya adik-adik. Jadi adik-adik mengikuti di rumah, Kak Helna baca dari sini. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Dibuka Alkitabnya ya, diikuti di rumah masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkankah bagimu tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Tema kita hari ini adalah sayang kepada adik. Yuk kita ucapkan sama-sama sayang kepada adik. 1, 2, 3, go. Sayang kepada adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah ini, Kakak Helna punya sesuatu buat kalian. Nanti kita sama-sama membaca ya. Dalam hitungan ketiga kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Sayang, 1, 2, 3. Sayang. Ya. Kalau bicara tentang sayang, kita semua, adik-adik semua, kakak guru sekolah minggu, orang tua, dimanapun berada, pasti punya seseorang yang disayang. Adik-adik punya nggak sesuatu yang disayang? Atau adik-adik punya nggak seseorang yang disayang? Tentu punya dong. Punya barang yang disayangi? Pasti punya. Punya seseorang yang disayang? Punya seseorang yang menyayang? Pasti dong. Jadi kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan memiliki seseorang yang kita sayangi, bahkan lebih yang kita sayangi dan juga yang menyayangi kita. Nah, tema kita hari ini mengatakan sayang kepada adik.
firman Tuhan hari ini mengangkat kisah Musa. Saya akan percaya adik-adik sekolah minggu, khususnya sekolah minggu Resort Batam, pasti sudah semuanya pernah mendengar Musa ya, bahwa dia diambil dari air. Nah, tema kita mengatakan bahwa sayang kepada adik. Nah, sebelum kita lanjut firman Tuhan ini, kakak mau kasih tunjuk dulu video berikut ini. Yuk, kita saksikan video berikut ini. Kapal, kapal. Kapal, kapal. Kapal. Pinjam. Jangan. 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 Bukan dosa gara-gara kamu. Kenapa, Dek? Dia dengan mainanku. Kali kamu jangan menunjukkan mainan dia ya. Kita harus saling menghormati. Ayo minta maaf. Maaf, Dev. Oke. Oke adik-adik, sudah lihat videonya ya? Nah, videonya tadi ada yang adik-adik sedang berantem. Kenapa mereka berantem? Mereka memperebutkan mainan. Kenapa mereka memperebutkannya? Karena ada seseorang yang menyukai mainan itu. Seseorang juga menyukainya. Jadi mereka saling tarik-menarik sampai akhirnya mainannya rusak. Lalu datanglah kakaknya atau abangnya yang paling besar. Nah, dari situ ada bukti bahwa kakak atau abang harus sayang kepada adiknya. Nah, kisah Musa ini seperti ini adik-adik. Yuk, dengarkan baik-baik ya. Nanti setelah akhir firman Tuhan, Kak Helna mau tanya, Kak Helna mau evaluasi. Diikuti nggak firman Tuhannya? Pada saat itu, keturunan Abraham, Ishak sampai Yakub, dan pada akhirnya dari keturunan Lewi memiliki 2 orang anak yang namanya si Miriam sama si Harun. Nah, pada suatu hari bapaknya, mamanya melahirkan seorang anak lagi. Ternyata anak tersebut seorang laki-laki adik-adik. Dan yang sedihnya, pada saat seorang bayi laki-laki itu lahir, Raja Firaun mengeluarkan perintah. Raja Firaun mengeluarkan peraturan yang sangat sedih, bahwa bayi laki-laki di tempat tersebut harus dibunuh. Sedih ya adik-adik ya. Kenapa harus dibunuh, Kak? Kenapa Raja Firaun mengeluarkan peraturan? Karena Raja Firaun mau membasmi, mau mengurangi supaya penduduk, supaya bangsa Israel tidak berkembang. Supaya bangsa Israel punah, sirna. Jadi peraturannya laki-laki harus dibunuh, tapi perempuan dibiarkan supaya mereka bisa menjadi budaknya orang Mesir. Tapi ketika Raja Firaun mengeluarkan peraturan itu, apakah Tuhan menyetujuinya? Tidak. Tuhan tidak membiarkan itu terjadi. Tuhan sangat menyayangi bangsa Israel. Dibiarkannya Musa dengan kuasa Tuhan Yesus, Musa dibiarkan hidup. Nah, adik-adik, setelah Musa lahir, bapaknya sama mamanya sukacita bercampur sedih. Ada sukacita, ada sedihnya. Sukacita mereka memiliki anak, sedihnya anak tersebut harus dibunuh. Mereka menutup-nutupinya adik-adik. Begitu lahir mereka tahu itu laki-laki, mereka menutup-nutupi. Sampai pada akhirnya 3 bulan, suara bayi laki-laki ini tidak bisa ditutupi. Jadi kalau masih kecil, gitu masih nggak ketahuan ya. Tapi sudah 3 bulan ke atas mulai ketahuan. Jadi ibunya si Musa ini yaitu Yokhebed dan ayahnya adalah si Amram, membuat sebuah peti yang dari gala-gala. Dipermaknya lah peti ini, dibuat mamanya dari peti dari pandan supaya air tidak masuk ke dalam peti ini. Lalu dimasukkanlah si Musa ke dalam. Wah, sedih sekali ya adik-adik ya. Bayi baru lahir ditaruh ke dalam peti, ditaruh ke sungai. Wah, bisa jadi itu jatuh, atau bisa jadi dimakan binatang, atau dipatok ular, bisa jadi kan? Siapa yang tahu? Namanya di sungai. Tapi Tuhan memberikan
pertolongan yang luar biasa bagi Musa. Ketika ibunya Musa menaruh si Musa di dalam peti tadi, kakaknya melihatnya. Kakaknya sangat mengasihi adiknya ini. Tapi karena peraturan Firaun sudah ada, mereka tetap melakukannya. Kakaknya melihatinya sambil jauh. Kira-kira begini adik-adik ya. Si Musa ini lagi terapung-apung di peti itu, kakaknya melihat dari jauh. Aduh Tuhan, lindungilah adikku itu. Kira-kira seperti itu ya adik-adik ya. Adik-adik di rumah pernah nggak seperti itu? Ketika adiknya atau saudaranya dalam sesuatu yang jauh, punya jarak, pernah nggak kayak gini, kayak khawatir? Aduh Tuhan, berkatilah adikku. Pernah ya? Nah, seperti itulah yang dialami oleh kakaknya Musa, yaitu si Miriam. Dilihatnya lah si Musa itu. Sampai pada akhirnya adik-adik, kuasa Tuhan luar biasa bagi si Musa. Sampai pada akhirnya si Miriam itu melihat si Musa itu ditemukan putrinya Firaun. Wah, kayak diatur-atur gitu ya adik-adik ya. Seharusnya di firman Tuhan itu tidak ada disebutkan apakah mereka sudah mengatur cerita dulu, tidak ada. Itu semua asli karena kuasa Tuhan. Lalu ketika si putri Firaun melihat tadi si Musa ini, dilihatnya, oh ada peti. Dilihatnya lah peti itu. Wow, ada bayi laki-laki. Datanglah kakaknya si Musa, katanya, Tuanku putri raja, maukah engkau kucarikan seorang ibu penyusu untuk bayi ini? Wah, baik sekali ya. Padahal itu kakaknya loh, kakaknya Musa kan, tapi dia pura-pura nanya kepada putri raja, maukah kau kucarikan seorang penyusu, ibu penyusu bagi bayi ini? Karena putri Firaun tidak bisa menyusui karena dia masih belum menikah dan belum diceritakan pada saat itu. Dia langsung mengiyakan, iya, silakan carikan seorang inang penyusu bagi bayi ini. Jadi putri Firaun mau mengadopsi, putri Firaun mau membesarkan bayi itu dengan membayar orang yang mau menyusu. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Dicarikan inang penyusu, ternyata mamanya sendiri. Nah, itu bukti sayangnya seorang kakak kepada adik. Sama seperti dalam video tadi. Begitu sayangnya abangnya yang tadi melihat adiknya berantem karena mainan. Dia bilang tidak boleh seperti itu adik-adik. Dia sangat menyayangi adiknya. Dia menegur ketika adiknya salah. Nah, setelah putri Firaun membesarkan, setelah ibunya tadi membesarkan anak itu, setelah besar baru diangkat oleh putri Firaun menjadi anaknya. Makanya disebut Musa, bahwa dia telah diambil dari air. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita juga bagaimana seorang kakak harus menyayangi adiknya. Bagaimana seorang abang atau sepenuh hati, bagaimana seorang kakak sepenuh hati menyayangi adiknya. Karena dalam waktu terakhir ini kita lihat kakak dan adik sama-sama berebut mainan yang disukainya. Tidak ada yang mengalah. Tapi firman Tuhan hari mengingatkan kita, mari saling menyayangi, mari saling mengasihi, mari saling menegur. Apalagi saat pandemi sekarang. Kita lihat banyak yang lupa prokes. Kita ingatkan, apalagi adik-adik kita. Tidak salah seorang kakak, seorang abang mengingatkan, ayo dek, ingat prokes. Cuci tangan, pakai masker. Jangan pergi-pergi dulu ke tempat yang kerumunan. Terus yang kedua, bagaimana juga abang dan adik harus saling mengasihi. Misalnya ketika ibunya sedang sibuk, apa yang harus dilakukan seorang kakak atau seorang abang kepada adik? Harus menjaga adiknya. Bagaimana supaya adiknya tertib, ibunya tidak terganggu untuk bekerja. Nah, ketika seorang adik, seorang kakak, seorang abang mampu saling mengasihi, saling menyayangi, begitu juga kita harus sama orang tua. Bahwa kita juga harus sayang kepada orang tua. Bagaimana juga orang tua sudah sayang kepada kita. Di firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, walaupun tema kita dikatakan sayang kepada adik, adik juga harus sayang kepada kakak, adik harus sayang kepada abang, dan anak-anak harus sayang kepada orang tua, karena orang tua juga sudah terlebih dahulu menyayangi adik-adik semuanya. Sama seperti kakak guru sekolah minggu juga begitu. Ketika kakak bisa menyayangi adik-adiknya,
karena kami juga sudah menyayangi orang tua, yang orang tua sudah terlebih dahulu sayang kepada adik-adiknya. Biarlah firman Tuhan malam ini mengingatkan kita, kita harus mampu seperti kakaknya Musa. Siapa tadi kakaknya Musa, adik-adik? Miriam. Kita harus bisa seperti Miriam yang begitu mengasihi adik-adiknya. Sama seperti itu adik-adik di rumah. Kasihilah adik-adiknya, tegur adik-adiknya, sayangi adik-adiknya. Apa yang salah kasih tahu kepada adik-adiknya. Jangan, apalagi khususnya kakak-kakak nih, kakak-kakak sama abang-abang. Ketika adiknya sedang misalnya bermain sesuatu. Nah, anggap saja ini main game ya. Saat ini ada adik-adik suka main game kan? Misalnya adiknya lagi main game, tiba-tiba mamanya bilang gini, Wati, tolong dulu mama nak, ini tolong cucikan. Aku terus. Jangan sampai berkata seperti itu. Kenapa? Karena tanggung jawab seorang kakak, tanggung jawab seorang abang jauh lebih besar daripada tanggung jawab adik-adik. Nah, mari kakak dan adik, kakak dan abang, dimanapun berada, sayangilah adik kita, sayangi kakak kita. Mari kita saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain. Seperti Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu sayang kepada kita, sayang kepada kamu, sayang kepada saya, sayang kepada kita semuanya. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga kita dimanapun kita berada bisa saling mengasihi, saling menyayangi. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan malam ini. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk lebih menyayangi adik kami. Ajar kami Bapa supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang saling menyayangi dan saling mengasihi satu sama lain. Ingatkan juga kami Bapa supaya kami bisa menjadi seorang anak yang mengasihi orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik di rumah, demikian tadi firman Tuhan. Pasti masih ingat ya tentang firman Tuhan tadi. Tema kita adalah sayang kepada adik. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan bahwasanya kita harus sayang kepada adik, sayang kepada kakak juga, sayang kepada semua orang-orang di rumah, bahkan sayang kepada teman-teman kita. Amin. Iya, adik-adik di rumah, mari merespon firman Tuhan. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, bahkan saya sayang kamu. Ya, mari kita angkat pujian ini. Yesus sayang semua, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua.
kita sudah disayang Yesus, maka kita harus sayang kepada semua. Amin. Ya. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Amsal 19 ayat 17. Ayo adik-adik di rumah, semua buka Alkitabnya. Amsal 19 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Sekali lagi kita baca. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Ya, demikian ayat hafalan kita pada minggu ini. Adik-adik di rumah, yuk kita belajar menghafal ayat Alkitab. Adik-adik di rumah, kita akan menutup ibadah kita. Mari siapkan persembahan kita. Semua sudah disiapkan ya? Adik-adik di rumah sudah siapkan persembahannya? Yuk, mari kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan persembahan harus jujur, harus tulus, dan harus ikhlas. Apa yang dikasihkan orang tua, itu harus diserahkan kepada Tuhan. Amin? Amin. Yuk. Sambil memberikan persembahan, mari mengangkat pujian kepada Tuhan. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Kembali, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, Baik, adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan menutupnya dengan doa. Yuk kita ambil sikap berdoa, kita bersatu dalam doa.
Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Yesus. Kembali kami Tuhan memuji dan bersyukur kepadamu atas kasih Tuhan di sepanjang hidup kami. Secara khusus Tuhan, pagi hari yang indah ini kami bersyukur ketika kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekalipun Tuhan saat ini kami masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya sukacita kami tetap sungguh-sungguh, sukacita kami tetap luar biasa untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini supaya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, supaya persembahan kami ini juga berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh adik-adik sekolah minggu kami dimanapun berada. Kami berdoa Tuhan Yesus berkati mereka, sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan dan juga sukacita yang selalu di dalam kehidupan mereka. Secara khusus kami juga berdoa Tuhan buat kedua orang tua kami, mama dan bapak kami, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Yesus berkati mereka, sertai mereka dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan roh, tubuh, jiwa kami dimanapun kami berada hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus secara khusus buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan, khususnya guru-guru sekolah minggu yang turut mengambil bagian dari setiap pelayanan, khususnya semua guru-guru yang melayani di gereja Tuhan. Berdoa Tuhan mereka pakai mereka Tuhan lebih luar biasa lagi, pakai kami Tuhan supaya kami lebih sungguh-sungguh memberikan hati kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah kami ini, tapi kami akan percaya firman Tuhan akan tetap hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Ampuni kami Bapa, ada segala dosa-dosa kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan dan segala kesalahan kami, supaya tidak terhalang berkat yang Kau berikan bagi kami. Terpuji dan mulia nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita ucapkan doa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganuk, pasada hurnami, aseturang ganuk, sengbo dalanan nami, salakan atursa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, demikian ibadah kita hari ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan masih dalam ibadah online. Sebelum kita pulang, kita akan lagu pujian Horas Bema kita sambil kita pulang ke rumah kita masing-masing.